Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfia Kamalia Rahma dengan NRP 2223275 kelas A reguler 1 dan dengan dosen Bapak Hendy Didi Harto SKP NSMPD. Nah, kali ini kita akan bahas tentang anatomi sistem pencernaan atau sistem digestif. Anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan dibagi dua. Yang pertama, saluran pencernaan. Ada rongga mulut, ada faring, ada esofagus, ada lambung atau gaster, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan yang kedua adalah organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama gigi, lidah, kandung kemih, hati, pankreas, kelenjar-kelenjar seperti kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan pankreas. Selanjutnya adalah saluran pencernaan bawah. Saluran pencernaan bawah dibagi dua. Yang pertama adalah usus atau intestine. Ada A, usus halus atau small intestine yang terbagi atas duodenum, jejunum, dan ileum. Yang B, usus besar atau large intestine yang dibagi atas cecum, kolon, dan rektum. Dan yang kedua adalah anus. Materi selanjutnya adalah kita akan bahas tentang usus halus atau small intestinum. Usus halus atau intestinum minor merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut filin atau jonjot-jonjot halus atau jonjot-jonjot usus. Fili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan yang diserap lebih banyak. Di dalam tiap fili terdapat pembuluh darah kapiler dan lakteal atau saluran limfe yang berfungsi untuk transfer makanan yang terabsorpsi. Di antaranya adalah absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus menghubungkan lambung dengan sektum, cecum, dan kolon. Fungsi usus halus. Ada dua fungsi usus halus. Yang pertama adalah menyerap nutrisi dari makanan, dan yang kedua memudahkan nutrisi itu untuk digunakan oleh tubuh. Kita akan bahas tentang usus 12 jari atau duodenum. Apa sih duodenum itu? Nah, usus 12 jari itu adalah bagian awal usus halus panjangnya 25 cm atau 10-13 cm yang berbentuk huruf C. Terdapat muara berbagai saluran yang disebut papilla duodeni atau papilla duodeni mayor atau papilla vateri. Saluran yang bermuara ke duodenium ada dua. Yang pertama ductus choledocus atau ductus biliaris, saluran empedu, dan yang kedua ductus pancreaticus atau saluran pencernaan. Materi yang berikutnya adalah usus kosong atau jejunum. Merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Nah, di manakah letak usus kosong ini? Letaknya adalah di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjang usus kosong ini berkisar antara 1-2 meter. Usus yang selanjutnya adalah usus penyerapan atau ileum. Merupakan bagian terakhir dari usus halus. Letaknya setelah dedonium dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ilenium panjangnya sekitar 2-4 meter. Terdapat jontot-jontot usus yang disebut fili. Nah, pada fili ini terdapat pembuluh kapiler darah dan pembuluh kil atau limfa.
pembuluh kapiler darah berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Nah, pembuluh kil ini sebagai tempat penyerapan zat berupa asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah usus besar atau intestinum mayor. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya berkisar antara 1,5 meter atau 5 sampai 8 kaki. Diameter 6,3 cm. Kolon terbagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Kolon ini terdiri dari kolon menanjak atau ascendens, kolon melintang atau transversum, kolon menurun atau descendens, dan kolon sigmoid. Materi yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai kolon. Jenis-jenis kolon yang pertama adalah kolon ascendens. Bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari cecum ke atas. Yang kedua, kolon transversum. Kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi rongga perut. Yang ketiga, kolon descender, yaitu terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Dan yang terakhir adalah kolon sigmoid, yaitu bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bagian kolon descendens dan berbentuk seperti huruf S. Selanjutnya adalah fungsi dari usus besar tersebut. Yang pertama adalah menyerap nutrisi, seperti contohnya vitamin dan yang lain-lain, dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi fungsi dari kolon tersebut adalah menyerap nutrisi dan air dari makanan yang sehari-hari kita makan. Yang kedua adalah mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Nah, bakteri ini sendiri berfungsi mengintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Yang ketiga adalah membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat, menyerap zat empedu. Sisa-sisa empedu yang masih terdapat pada makanan yang telah dicerna akan diserap kembali oleh usus besar. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. Dan yang keenam, membuang tinja keluar dari tubuh. Selanjutnya, usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendicitis atau peradangan pada appendix. Panjangnya kurang lebih 18 mm, mengandung banyak jaringan limfa, dan letaknya terdapat di belakang, di bawah, di depan sektum, atau dapat juga di depan atau belakang dari ujung ileum. Yang terakhir, sektum, bagian yang berhubungan dengan ileum. Yang terakhir kita akan bahas tentang appendix. Nah, appendix itu sendiri melekat di usus dan terdapat di dalam perut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.